antara paslon 1 dan 2. Bisa tenang? Bisa tenang kembali? Bisa tenang kembali para pendukung? Kita semua sesuai komitmen sejak awal dan kami tidak akan pernah bosan mengingatkan untuk ketertiban sepanjang berlangsungnya debat pada malam hari ini. Sekarang giliran dari paslon 2 ke paslon 3. Paslon 2 silakan bertanya, waktu Anda 1 menit. Dimulai sekarang. Terima kasih Pak Anies. Saya kemarin mendengar ada inkonsistensi terkait dengan kebijakan program reklamasi. Di satu sisi Pak Anies menyampaikan bahwa nanti akan kita kaji. Di lain sisi reklamasi harus dihentikan. Tolong berikan penjelasan kepada kami bagaimana kalau kebijakan kita untuk mengkaji dan bagaimana kalau untuk menghentikan. Terima kasih. Waktu masih ada, akan digunakan atau cukup? Paslon 2? Baik, cukup. Baik, selanjutnya kita persilakan paslon 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hal yang sangat penting bagi kami. Masalah reklamasi adalah masalah keadilan. Proses yang dilakukan sekarang sangat tidak terbuka, sangat tidak berkeadilan. Jauh dari sebuah komitmen terhadap transparansi dan terhadap fairness, di mana nelayan tidak pernah dipikirkan dampaknya. Sudah ada bukti di pengadilan dan sudah divonis. Bagi kami ini adalah sebuah harga mati bahwa kita harus hadirkan keadilan kembali di Jakarta. Mengenai perjanjian, saya dulu pebisnis juga. Saya tahu pasti ada sengketa nantinya. Dan itu ada melalui undang-undang, ada badan yang akan menyelesaikan persengketaan dengan konsumen. Dispute itu selalu ada. Dan harus ada resolusinya dengan menjunjung tinggi sebuah keberpihakan. Keberpihakan kepada siapa? Kepada rakyat. Kepada rakyat yang selama ini tidak merasakan keadilan yang dihadirkan untuk mereka. Saya melihat bahwa ini adalah sebuah perjuangan untuk membela rakyat. Silakan Mas Anies. Dan terkait dengan itu, kita berbicara tentang reklamasi untuk siapa? Sehingga ketika kita menempatkan reklamasi untuk kepentingan publik itu diatur di pemerintah pusat, maka persoalan menjadi lain. Tapi ketika semata-mata ini itu menjadi kegiatan komersial, apalagi yang dibicarakan semata-mata urusan pembeli dan penjual di dalam pengembangan tempat-tempat tinggal di sana, pertanyaan besar. Ada belasan ribu bahkan sampai 20.000 nelayan di pesisir Jakarta yang hari ini hidupnya berubah karena reklamasi ini. Kami akan lakukan semua yang ada di dalam disposal kita untuk memastikan warga Jakarta terlindungi. Kita akan lanjutkan. Paslon 2 saatnya menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Dimulai sekarang. Ya, saya terima kasih sekali. Banyak orang itu selalu menuduh kami tidak membela yang miskin, nelayan. Banyak orang tidak tahu Pulau reklamasi ini dirancang dari Pak Harto sejak tahun 90. Ketika kami melihat izinnya tidak bisa kami batalkan, kami mulai berpikir bagaimana mendapatkan kontribusi tambahan untuk membantu membangun nelayan. Karena tugas kami kan sekali lagi mengadministrasi keadilan sosial. Banyak orang nggak ngerti, pulau yang direklamasi 100% sertifikat atas nama Pemda DKI. Lalu yang bisa dijual 5% juga punya DKI. Lalu yang bisa dijual lagi 15% dari NJOP tiap tahun dia jual. Ini juga dipakai membangun infrastruktur DKI. Kalau dalam 10 tahun mereka membangun, mereka berkewajiban memberikan kontribusi kira-kira 128 triliun. Hitungan perkiraan saat ini. Artinya tanggul kita selesai, rumah susun nelayan selesai, tempat penampungan ikan nelayan selesai, dan termasuk semua rumah susun kita selesai. Nah, ini yang kami namakan bagaimana mengadministrasi keadilan sosial. Bukan mengatakan win-win solution. Tetap mau win-win atau apapun, yang diutamakan adalah rakyat. Makanya jangan heran, kami
mendapat penghargaan pencapaian pembangunan indeks pembangunan manusia tertinggi di Indonesia karena targetnya manusia. Terima kasih. Baik. Pendukung paslon 2 harap tenang. Selanjutnya paslon 3 silakan menanggapi kembali dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai sekarang. Yang selalu dibanggakan supaya paling tinggi di seluruh dunia, IPM ibu kota selalu paling tinggi di mana-mana, nggak ada yang aneh. Yang aneh itu adalah Jakarta pertumbuhannya salah satu yang paling lambat di seluruh Indonesia. Jadi nggak usah bangga, jangan bangga dengan IPM yang tinggi di mana-mana, namanya ibu kota IPM-nya pasti tinggi. Yang penting itu tumbuh atau tidak. Ternyata di Jakarta ini dibandingkan di daerah lain pertumbuhannya paling rendah. Artinya tingginya itu warisan, bukan hasil karya sendiri. Itu catatan ya. Kemudian yang kedua mengenai reklamasi. Reklamasi ini kita berencana untuk menggarisbawahi. Kalau bicara tentang masa lalu, Pak Basuki, korupsi pun sudah dimulai dari zaman dulu. Apa ya kita mau teruskan? Apakah selalu segalanya dari masa lalu berarti harus diteruskan? Yang sudah sekarang ada, kita manfaatkan untuk kepentingan publik. Warga Jakarta sekarang nggak punya pantai. Warga Jakarta sekarang nggak pernah merasakan rasanya berada di pesisir. Namanya aja Sunda Kelapa. Di mana nyur-nyur melambai itu? Nggak ada. Karena itu yang kita lakukan, memanfaatkan wilayah yang sudah ada untuk warga Jakarta merasakan memiliki pantai. Bukan sekelompok orang top of the top merasakan indahnya Teluk Jakarta. Biarkan rakyat kebanyakan yang merasakan indahnya Jakarta lewat tanah yang sudah direklamasi hari ini. Pendukung paslon 3, tenang, kita akan lanjutkan.